Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk belajar, untuk menjadi seseorang yang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Baik, hari ini kita kembali dalam pertemuan pembelajaran akidah akhlak, yang mana materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah birru walidain, bakti kepada orang tua. Kalau kita berbicara tentang orang tua, maka tiada habislah akan jasa dan pengorbanan mereka. Oleh karena itu, pantaslah Allah dalam firman-Nya mewajibkan kita untuk birru walidain, berbakti kepada mereka, hormat dan patuh kepada mereka. Karena apa? Karena keberkahan dalam kehidupan kita hanya akan kita raih melalui ridha mereka. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ridallahu bi ridha walidain wa sukhtallahu bi sukhtil walidain. Engkau akan bagaimana kesuksesanmu di dunia itu tergantung kepada ridha apa tidaknya orang tua. Ketika orang tua ridha terhadap kita, maka Allah pun ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha, maka tiadalah yang mampu untuk menahan untuk kesuksesan kita. Adik-adikku yang Ustadz banggakan, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Seseorang yang terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Seseorang ini berasal dari Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Di kampungnya yang bernama Qoran, mereka menganggap bahwa Uwais ini adalah orang yang gila, orang yang stres. Nabi pernah menyatakan, padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau hidup sejaman dengan Nabi SAW. Beliau punya seorang ibu yang sudah tua. Suatu ketika Uwais Al-Qarni rindu kepada Rasulullah baginda Muhammad SAW, namun tidak bisa untuk berjumpa karena merawat ibunya yang sedang sakit. Karena kesolehannya, ibadahnya yang luar biasa dan baktinya kepada ibunya, Nabi yang pada waktu itu berada di kota Madinatul Munawwarah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk memperkenalkan Uwais Al-Qarni di hadapan Nabi SAW. Jadi Nabi yang kenal Sayyidan Uwais Al-Qarni. Sehingga dalam hadis Nabi katakan,
inna rajulan yuqalu lahu Uwais al-Qarni. Fi riwayat Bukhari, inna sayyidat tabi'in rajulan yuqalu lahu Uwais al-Qarni. Sesungguhnya para pemimpin tabi'in ada seorang laki-laki yang bernama Uwais al-Qarni. Ini Nabi perkenalkan di hadapan para sahabat. Sayyidina Uwais al-Qarni itu dianggap gila oleh orang-orang yang berada di sekitar. Karena orang-orang di sekitar beliau itu tidak paham betapa cintanya Uwais al-Qarni kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, maka jasadnya saja yang ada di dunia ini, tapi pikiran dan hatinya tidak di dunia. Maka seakan-akan seperti orang gila. Dalam kitab Ukala'ul Majanis ada sebuah ungkapan yang begitu menarik. Man arafa nafsaka nazazilan indan nas. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan merasa hina di sisi manusia. Wa man arafa rabbah kana maznunan indan nas. Orang yang mengenal Allah, maka dia seakan-akan seperti orang gila di kalangan manusia. Nah, ini ilustrasinya adalah Uwais al-Qarni. Dalam kitab tafsir Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, beliau menceritakan bahwa Uwais al-Qarni ini adalah orang yang miskin. Saking miskinnya, untuk makan saja beliau mencari di tempat sampah karena miskin. Ketika Uwais pergi ke tempat sampah, ada roti. Di hadapannya ada seekor anjing. Dia berbicara dengan anjing, ya kalam kul mimma yalik wa akul mimma yalik. Wahai anjing, kau makan bagianmu dan aku makan bagianku. Kemudian dia katakan, saya dan kamu di dunia ini pangkatnya sama. Saya tidak lebih mulia darimu dan kamu juga tidak lebih mulia dariku. Nanti kalau saya lolos melewati jembatan Sirat dan saya akan masuk ke dalam surga, maka anna khairun, saya lebih baik. Wa inya, kalau saya terpeleset masuk ke dalam neraka, maka engkau lebih baik dari saya. Kenapa? Karena engkau ketika di hari kiamat dihisab, setelah itu jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Kalau saya masuk ke dalam surga, maka saya lebih baik, lebih mulia. Oleh karenanya itu, kita adil saja. Kau makan bagianmu dan aku makan bagianku. Dalam suatu kesempatan, ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah baginda Muhammad perintahkan kepada Umar dan Ali untuk mencari seseorang yang bernama Uwais al-Qarni yang berasal dari Yaman. Untuk apa? Kata Rasulullah, mintalah doa darinya. Adik-adikku yang Ustaz banggakan, Umar dan Ali bingung.
heran dan bertanya, seperti apa sih amalannya Uwais Al-Qarni, ibadahnya Uwais Al-Qarni, sehingga terkenal sampai kepada Rasulullah baginda Muhammad SAW. Padahal kalau secara zahirnya doa Rasulullah pun sudah cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa mintalah doa kepada siapa saja, karena kita tidak tahu doa akan terijabah dari lisan siapapun. Maka perbanyaklah minta doa kepada siapa saja. Suatu ketika Umar dan Ali selalu mencari dan menanti rombongan yang datang dari daerah Yaman menuju pasar yang berada di kota Madinah. Ternyata sampailah kabar ke telinga Umar bin Khattab bahwa ada rombongan yang datang dari daerah Yaman. Umar langsung menghampiri Ali dan memberikan kabar dan bersama-sama mereka untuk mendatangi Uwais Al-Qarni. Bertanya kepada rombongan yang datang, adakah di sini yang bernama Uwais Al-Qarni? Salah seorang rombongan berkata, ada. Dia berada di belakang, sedang mengurus kambing dan unta-unta kami. Umar dan Ali langsung berangkat berjalan ke belakang untuk menemui Uwais Al-Qarni. Karena ini perintah, maka segera harus dilaksanakan. Apakah Umar dan Ali tidak begitu mulia? Justru sahabat lebih mulia, lebih dekat dengan Rasulullah baginda Muhammad SAW. Tetapi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, Allah memberikan kepada kita pelajaran bahwa mintalah doa kepada siapa saja, karena kita tidak tahu doa kita akan terijabah dari lisan siapa saja. Umar dan Ali heran kepada Uwais Al-Qarni yang dilihat amalan tidak begitu banyak, ibadah tidak terlalu sering, tetapi dia sangat terkenal. Bukan terkenal di dunia, tapi terkenal di alam langit. Umar bertanya, apa gerangan amalan yang dilakukan? Oh, ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat cinta kepada orang tuanya, orang yang sayang kepada ibunya, baktinya luar biasa. Kemiskinan tidak menjadi penghalang untuk berbakti kepada ibunya, merawat ibunya walaupun ibunya sedang sakit, memberi makan sebagaimana Uwais Al-Qarni pun makan. Jadi betapapun hebatnya kita, betapa tingginya pangkat kita, jabatan kita, kalau di hadapan orang tua, jadilah orang yang sangat bodoh. Jangan melapangkan dada, mengencangkan lengan di hadapan orang tua, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi derajat. Maka jadilah orang yang hina di hadapan orang tua, walaupun jabatan kita, pangkat kita lebih tinggi daripada mereka. Yang namanya orang tua tetaplah orang tua yang sangat berjasa dalam hidup kita, memberikan kepada kita kehidupan
dan mendoakan kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, agar Allah dan Rasulnya ridha kepada kita. Adik-adikku yang kubanggakan, mungkin cuma itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.